anggaran apa? Anggaran kalau nanti mungkin ini contohnya ya, biar maksudnya sedikit-sedikit saya sampaikan. Umpama anggaran itu anggaran apa saja, anggaran belanja, anggaran apa, pendidikan, semua itu yang di infrastruktur di Dewan. Seperti contohnya di Pondok Makmur di RW 10 RT 9 RT berapa? RT 02 ingin membuat apa namanya peningkatan jalan. Nah itu nanti itu juga itu akan dimasukkan di anggaran itu, yang membuat anggaran. Terus yang ketiga yaitu pengawasan. Kalau sudah kita disetujui, anggaran disetujui, itu yang melaksanakan adalah eksekutif, yaitu dinas-dinas ya. Kalau PU yang melaksanakan infrastruktur, kalau pendidikan dinas pendidikan yang melaksanakan pendidikan, program-program pendidikan. Itu dewannya yang mengawasi melenceng apa tidak dari anggaran tadi. Seperti itu. Yang ketiga tadi sudah ya apa namanya, pengawasan. Terus ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representatif rakyat di daerah kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD kota menjaring aspirasi masyarakat. Nah, itu jadi makanya fungsinya Dewan itu yang menjaring aspirasi yang disampaikan, untuk termasuk untuk perda tadi, untuk anggaran, untuk pengawasan pun juga boleh. Karena apa? Dewan menerima aspirasi dari masyarakat itu ada dinas, contohnya ini penyelewengan sampah, contohnya tadi yang pernah disampaikan Pak Akasi, menemukan ada apa namanya truk sampah yang mengangkut, ternyata mengangkutnya bukan dari sampah-sampah kita, sampah-samph swasta dinaikkan itu masyarakat juga boleh mengawasi, disampaikan melalui Dewan, nanti akan kita beri teguran kepada dinas seperti itu. Ya kan banyak sekarang sampah-sampah ternyata sampah-sampah swasta, sampah kita tidak diangkut ya, seperti itu. Ya itu salah satu contoh saja. Baik, minta slide selanjutnya. Rincian tugas, wewenang dan fungsi DPRD, yaitu kalau ini ada, jadi di DPRD itu ada 6 AKD pimpinan, terus komisi, terus ada badan anggaran, macam-macam ya, ada badan anggaran, badan musyawarah, ada BAMUS ya tadi, BAMUS. Badan kehormatan ini yang bagian menindak atau memberikan peringatan kepada dewan-dewan yang nakal. Kode etik ya, yang pelanggaran kode etik. Tapi alhamdulillah selama ini jarang ya, Pak Haji Bos, nggak ada ya. Mudah-mudahan ya. Karena pilihan rakyat mungkin baik-baik ya. Amin. Dan kan memang alhamdulillah nggak pernah dengar Dewan Kota Tangerang yang melanggar. Jadi baik, sekarang kita masuk ke pembentukan perda. Pembentukan perda ini yang pertama yang membahas bersama wali kota dan ini menyetujui atau tidak menyetujui anggaran perda. Contohnya perda miras itu siapa yang ya ini antara wali kota dan dewan gitu ya. Jadi kalau dewan nggak menyetujui, umpama pemerintah menyetujui minuman keras boleh masuk, tapi dewannya nggak setuju, ya nggak boleh, nggak bisa. Atau sebaliknya, dewannya mengusulkan ini kita boleh minuman keras, tapi wali kotanya tidak menyetujui, itu juga nggak bisa. Harus ada bawah, setelah pusat, setelah provinsi, baru baru tingkat kota atau kabupaten. Jadi perda itu dibuat berdasarkan turunan dari undang-undang. Turunan dari undang-undang, dari Perpres, undang-undang, Perpres, Permen, Pergub, dan juga baru perda. Karena aturannya seperti itu. Seperti undang-undang misalkan peraturan daerah tentang musrenbang, itu ada aturannya, ada undang-undangnya itu musrenbang itu. Ya, jadi kalau Pak RT, Pak RW, warga kalau diundang sama Pak Lurah atau di kecamatan melakukan suatu musyawarah rencana pembangunan daerah, itu memang ada undang-undangnya. Coba aja kalau Pak Lurah nggak melakukan itu, ya kan kena sanksi beliau. Ya, maka peranan-peranan itu harus
kita lakukan karena memang udah tuntutan undang-undang. Hidup kita ini, kita tanpa kita sadari, memang kita diatur sama aturan. Ya, cobalah Bapak naik motor kalau nggak punya SIM, ada razia, apa tuh ditilang kan? Karena semua hidup kita ini diatur ya secara kenegaraan maupun diatur dalam kitab suci Al-Quran, ya kan? Jadi dunianya juga diatur, akhiratnya juga diatur, gitu. Ya, jadi semua hidup kita dari mulai di dunia sampai kita meninggal nanti itu diatur semua, ya, diatur semua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan penganggaran. Fungsi dewan itu salah satunya adalah penganggaran. Program-program yang dilakukan oleh kelurahan, oleh kecamatan, oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas-dinas, itu ada beberapa puluh dinas, ya, yang ada beberapa puluh dinas yang nanti yang akan dianggarkan oleh anggaran. Anggaran itu siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah anggota dewan melalui badan anggaran. Jadi dewan itu ada badan anggaran, salah satunya itu yang mengetok palu anggaran-anggaran yang ada di Kota Tangerang. Ya, jadi setelah dibahas beberapa anggota dewan selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Nanti itu setelah sepakati berapa sih pendapatan asli daerah, berapa sih APBD, nanti saya jelaskan. Antara pendapatan asli daerah dengan APBD itu berbeda, nanti saya jelaskan. Jadi ada badan anggaran yang menetapkan. Ya. Selanjutnya baru yang ketiga adalah pengawasan. Jadi setelah perdanya ada, anggarannya sudah ditetapkan, semua dinas-dinas itu dibagi tuh anggarannya. Misalkan anggaran dinas kesehatan itu dia memang sudah punya aturan, Pak Lurah, Pak Kasih, itu 20% dari APBD. Lalu APBD kita hampir 5,8 triliun, 20%-nya itu untuk kegiatan kesehatan. Sama pendidikan juga sama, serapan anggarannya cukup signifikan karena itu bagian pelayanan yang cukup mendasar, ya. Jadi harus benar-benar kita fokuskan ke pelayanan pendidikan dan kesehatan. Banyak, masih ada kurang lebih puluhan dinas yang di atas 35 OPD atau dinas yang ada di Kota Tangerang. Memang porsi anggarannya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ya, ada yang sedang, ada juga yang kecil, tergantung kegiatannya. Nah, jadi pengawasan, kaitan dengan pengawasan, fungsi dewan itu mengawasi, Bu, Bapak, Ibu. Jadi kalau ada pelayanan, ya, yang memang kurang, ya, pelayanan, karena sekarang kan Pak Wali Kota yang baru, Pak Haji Sarudin, itu pelayanan yang diutamakan, gitu. Jadi kalau ada pelayanan yang kurang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Tangerang, Bapak Ibu silakan berlapor ke anggota dewan, gitu. Yang penting gini, jangan asal berlapor. Ibu misalnya mengurus apa, ya kan, birokrasinya, administrasinya harus dilengkapi dulu. Jangan nggak punya data laporan, kita juga bingung, ya kan, gitu. Jadi lengkapi dulu persyaratannya. Kan ada juga gini, kita juga nggak bisa menyalahkan bagian pelayanan juga. Kalau pelayanan bilang, Bu, ini KTP-nya ini harus diinikan dulu, ini karena belum eKTP misalkan. Nah itu Bapak Ibu lakuin. Jangan mentang-mentang nanti Bapak Ibu, wah, ntar laporan aja sama anggota dewan pasti beres. Tidak juga begitu, ya.